Kami kelompok 3 akan menjelaskan simulasi tentang penjadwalan prosesor. Pertama, kami akan menjelaskan FCFS atau First Come First Served. Di sini kita menggunakan 5 buah proses, yaitu proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Di sini proses A, arrival time-nya 0, burst time-nya 5. Proses B, arrival time-nya 1, burst time-nya 3. Proses C, arrival time-nya 2, burst time-nya 6. Proses D, arrival time-nya 3, burst time-nya 1. Dan proses E, arrival time-nya 4, burst time-nya 7. Kemudian kita akan mencari nama proses atau burst time dengan cara menjumlahkan 5 buah proses tersebut, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7 sama dengan 22. Maka akan ada 22 kali time yang akan dijalankan. Kemudian proses yang akan dijalankan pertama adalah A, karena datang di arrival time 0 mm per second dan burst time-nya 5. Proses A dijalankan sebanyak 5 kali dan tiba di 5. Kemudian proses B dijalankan sebanyak 3 kali dan tibanya di 8. Kemudian proses C dijalankan sebanyak 6 kali dan tibanya di 14. Kemudian proses D dijalankan 1 kali dan tiba di 15. Dan terakhir proses E dijalankan 7 kali dan tiba di 22. Selanjutnya kita tentukan RT-nya. Untuk mencari RT sama dengan FT dikurang AT. Proses A 5 dikurang 0 sama dengan 5. Proses B 8 dikurang 1 sama dengan 7. Proses C 14 kurang 2 sama dengan 12. Proses D 15 kurang 3 sama dengan 12. Proses E 22 kurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya kita tentukan TI dan TR. Untuk mencari TI, jumlah TI sumanya ke 5 buah proses tersebut, yaitu 5 tambah 7 tambah 12 tambah 12 tambah 18 sama dengan 54. Kemudian untuk mencari TR sama dengan TI bagi jumlah proses. TR tadi berjumlah 54 dan jumlah proses semuanya ada 5. Kemudian 54 dibagi 5. Jadi TR sama dengan 10,8 mili per second. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan tentang PSJF, Primitive Shortest Job First. Di sini kita masih menggunakan tabel seperti FCFS, yaitu dengan menggunakan 5 buah proses, yaitu A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Proses A, arrival time-nya 0, burst time-nya 5. Proses B, arrival time-nya 1, burst time-nya 3. Proses C, arrival time-nya 2, burst time-nya 6. Proses D, arrival time-nya 3, burst time-nya 1. Dan proses E, arrival time-nya 4, burst time-nya 7. Kemudian kita akan mencari lama proses atau burst time dengan cara menjumlahkan kelima buah proses burst time-nya, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7 sama dengan 22. Maka akan ada 22 kali time yang akan dijalankan. Di sini PSJF penjadwalan ini berprioritas preferensi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Kemudian proses yang akan dijalankan pertama adalah proses A, karena datang di arrival time-nya 0 mm per second. Proses A dijalankan 1 kali, karena sisa burst time B lebih kecil dan datang di arrival time-nya 1, maka B dijalankan ST-nya 1. Kemudian proses B dijalankan sebanyak 3 kali, karena sisa burst time-nya masih terkecil
Proses B, selesai FT atau saat tibanya di 4. Selanjutnya proses D, karena brush-time D yang terpendek. ST-nya di 4 dan brush-time-nya 1, maka FT proses D-nya di 5. Selanjutnya berjalan lagi proses A, karena prosesnya terpendek. Proses A tetap berjalan, dan proses A selesai. Tibanya di 9. Kemudian proses C lebih pendek dari proses E, maka dijalankan sampai selesai. Proses C terus berjalan, kemudian proses C selesai. Tibanya di 15. Selanjutnya proses terakhir E, dijalankan sampai selesai. Proses E masih dijalankan, kemudian proses E selesai, tiba di 22. Selanjutnya kita tentukan RT-nya. Untuk mencari RT, FT dikurang AT. Proses A, 9 kurang 0 sama dengan 9. Proses B, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Proses C, 15 kurang 2 sama dengan 13. Proses D, 5 kurang 3 sama dengan 2. Dan proses E, 22 kurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya kita tentukan TI dan TR. Untuk mencari TI, jumlahkan semua TI, yaitu 9 tambah 3 tambah 13 tambah 2 tambah 18 sama dengan 45. Untuk mencari TR sama dengan TI bagi jumlah proses. Di sini tadi TI yang berjumlah 45 dan jumlah proses di sini sebanyak 5 kali. Kemudian 45 dibagi 5, jadi TR sama dengan 9 mm per sekon. Kemudian yang ketiga, kami akan menjelaskan NPSJF, Non-Primitive Shortest Job Force. Di sini kita masih menggunakan tabel sebelumnya dengan menggunakan 5 buah proses, yaitu proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Proses A, arrival time-nya 0, brush time-nya 5. Proses B, arrival time-nya 1, brush time-nya 3. Proses C, arrival time-nya 2, brush time-nya 6. Proses D, arrival time-nya 3, brush time-nya 1. Dan proses E, arrival time-nya 4, brush time-nya 7. Kemudian kita akan mencari brush time dengan cara menjumlahkan 5 proses tersebut, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7. Hasilnya 22, maka akan ada 22 kali time yang akan dijalankan. Di sini NPSJF proses tidak memperbolehkan proses yang ada di sisa brush time untuk menggeser proses yang sedang dijalankan oleh prosesor, meskipun proses tersebut mempunyai brush time lebih kecil. Kemudian proses yang akan dijalankan pertama adalah A, karena A datang di arrival time-nya 0 mm per sekon. Proses A dijalankan sebanyak 5 kali. Proses A selesai dan tiba di 5. Kemudian proses D dijalankan karena proses D lebih kecil dari proses yang lain. Saat dimulai, STD tiba di 5 dan nama proses brush time-nya 1, maka proses D tiba di 6. Selanjutnya proses B karena proses B lebih kecil dari proses yang lain. Saat mulai, proses B di 6 dan proses B terus berjalan dan proses B selesai tiba di 9. Selanjutnya proses C karena proses C lebih kecil dari proses E. Saat mulai, proses C di 9, proses C masih berjalan dan proses C selesai tiba di 15. Selanjutnya proses E terakhir, E dijalankan sampai selesai. Saat mulai, proses E di 15, proses E masih terus berjalan, kemudian proses E selesai tiba di 22. Selanjutnya kita tentukan RT. Untuk mencari RT sama dengan FT kurang AT. Proses A, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Proses B, 9 kurang 1 sama dengan 8. Proses C, 15 kurang 2 sama dengan 13.
Proses D 6 kurang 3 sama dengan 3. Dan proses E 22 kurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya kita tentukan TI dan TR. Untuk mencari TI, semua RT dijumlahkan, yaitu 5 tambah 8 tambah 13 tambah 3 tambah 18 sama dengan 47. Kemudian untuk mencari TR sama dengan TI bagi jumlah proses. TI tadi berjumlah 47 dan jumlah prosesnya ada 5. Kemudian 47 dibagi 5. Jadi TR sama dengan 9,4 mm per sekon. Kemudian yang keempat, RR atau round robin. Di sini kita masih menggunakan 5 buah proses, yaitu proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Di sini round robin menggunakan kuantum, yaitu kuantumnya 2. Catatan kuantum adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Kemudian kita akan mencari burst time-nya dengan cara menjumlahkan ke 5 buah proses, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7 sama dengan 22. Maka akan ada 22 kali time yang dijalankan. Proses simulasi ini berputar seperti gelang, karena proses yang dijalankan, proses yang belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Kemudian proses yang akan dijalankan pertama adalah A, karena datang di arrival time-nya 0 mm per sekon. Saat mulai, ST A berada pada 0 karena menggunakan kuantum 2. Proses yang hanya melayani proses A dari 0 sampai 2, sedangkan sisanya akan dilayani lagi nanti. Selanjutnya proses B. ST-nya 2 karena menggunakan kuantum 2, proses hanya melayani proses B dari 2 sampai 4, sedangkan sisanya akan dilayani nanti. Selanjutnya proses C. ST sama dengan 4 karena menggunakan kuantum 2. Proses hanya melayani proses C dari 4 sampai 6, sedangkan sisanya akan dilayani lagi nanti. Selanjutnya proses D. ST-nya 6 karena menggunakan kuantum 2. Proses hanya melayani proses D dari 6 sampai 7 karena burst time-nya 1. Proses D selesai di 7. Selanjutnya proses E. ST-nya sama dengan 7 karena menggunakan kuantum 2. Proses hanya melayani proses E dari 7 sampai 9, sedangkan sisanya akan dilayani nanti. Selanjutnya kembali melayani proses A karena sisa burst time-nya 3, mulai berjalan dari 9 sampai 11, sedangkan sisanya akan dilayani lagi nanti. Selanjutnya melayani kembali proses B karena sisa burst time-nya 1, mulai berjalan dari 1 sampai 11. Proses B selesai dan tiba di 12. Selanjutnya kembali melayani proses C karena sisa burst time-nya 4, mulai berjalan dari 12 sampai 14, sedangkan sisanya dilayani lagi nanti. Selanjutnya kembali melayani proses E karena sisa burst time-nya 5, mulai berjalan dari 14 sampai 16, sedangkan sisanya dilayani lagi nanti. Selanjutnya melayani proses A karena sisa burst time-nya 1, mulai berjalan dari 16 sampai 17. Proses A selesai dan tibanya di 17. Selanjutnya kembali melayani proses C karena sisa burst time-nya 2, mulai berjalan dari 17 sampai 19. Proses C selesai dan tiba di 19. Selanjutnya melayani proses E karena sisa burst time-nya 3, maka mulai berjalan dari 19 sampai 21, sedangkan sisanya dijalani lagi nanti. Selanjutnya melayani proses E lagi karena sisanya burst time-nya 1, mulai berjalan dari 21 sampai 22. Maka proses E selesai dan tiba di 22. Selanjutnya kita tentukan lama tanggap RT. Untuk mencari lama tanggap RT, FT dikurang AT. Proses A 17 dikurang 0 sama dengan 17. Proses B 12 kurang 1 sama dengan 11. Proses C 19 kurang 2 sama dengan 17. Proses D 7 kurang 3 sama dengan 4. Proses E 22 kurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya kita tentukan TI dan TR. Untuk mencari TI, semua RT dijumlahkan, yaitu 17 tambah 11 tambah 17 tambah 4 tambah 18 sama dengan 27. Untuk mencari TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. TI tadi berjumlah 67 dan jumlah prosesnya ada 5.
Kemudian 67 dibagi 5 jadi TR sama dengan 13,4 mm per sekon.